Shalom, apa kabarnya? Bertemu lagi di Habatus, hidupku bagi Kristus. Sudah mulai aktif sekolah kan? Tiap hari sudah mulai masuk. Pasti punya semangat baru untuk memulai tahun ajaran baru. Tapi adik-adik jangan lupa untuk tetap belajar Habatus. Kita akan belajar hari ini dari Markus yang 14 ayat 66 sampai yang ke-72. Dibuka Alkitabnya, kita akan membacanya bersama-sama. Tapi sebelum belajar, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan, sehingga kami diberikan kesempatan untuk belajar. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama-Mu kami percaya berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik pernah dengar cerita tentang maling kundang tidak? Pasti udah pada dengar ya, seorang anak yang tidak mengakui ibunya. Dia menyangkal ibunya, menolak ibunya. Bahkan bukan hanya menolak, tidak mengakuinya, pura-pura tidak kenal karena ibunya miskin. Sedangkan si Malit ini adalah orang yang kaya raya. Padahal dulu waktu di kampung dia disayang oleh mamanya. Dia diizinkan untuk merantau. Waktu dia merantau, dia mendapatkan keberuntungan sehingga dia menjadi orang yang kaya raya. Tetapi kekayaannya membuat dia lupa diri dan mulai tidak mengakui ibunya. Sungguh tidak baik ya kelakuannya. Dan saat ibunya mencarinya dan memanggil namanya, dia bilang, "Aku tidak kenal, aku tidak tahu itu siapa ya, aku gak kenal." Akhirnya ibunya marah dan mulai mengutuknya sehingga menjadi batu, benar. Dan ternyata cerita maling kundang itu ada yang sama loh di Alkitab. Bukan yang menjadi batu, tetapi ada juga seseorang yang menyangkal orang lain padahal dulu kenal, padahal dulu dekat, padahal dulu begitu menggebunya untuk melindunginya. Tetapi terjadi sesuatu, akhirnya dia mulai, "Aku tidak kenal." Sampai 3 kali dia menyangkalnya. Siapa itu? Pelajaran kita hari ini kita akan belajar tentang Petrus yang menyangkal Yesus. Waktu Tuhan Yesus ditangkap, ada beberapa orang yang mengenali, kamu kan kenal dia, kamu kan muridnya dia, sampai 3 kali. Tetapi waktu dia ditanya seperti itu, apa jawabannya? Yang ketiga, dia jawab begini, ayat 71-72. Lalu mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Seketika itu juga berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Petrus pun teringat bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Tuhan Yesus sudah mengingatkan saat Petrus berkata, "Aku tidak akan meninggalkan kau, Guru." Tapi waktu Petrus melihat Yesus ditangkap, begitu banyak penjaganya, begitu banyak tentaranya, dia mulai ciut dan mulai menyangkal Yesus. Benar-benar air susu dibalas dengan air tuba. Ada yang sudah belajar peribahasa ini? Air susu adalah makanan, minuman yang mengandung banyak hal yang bergizi, vitamin, mineral, bagus buat tubuh. Sedangkan tuba adalah getah dari akar yang beracun. Dan itu biasanya dipakai oleh nelayan untuk memancing ikan, getahnya itu. Tetapi kalau dicampur gimana? Pasti tidak akan baik buat tubuh. Makanya ada peribahasa, air susu dibalas dengan air tuba. Kebaikan dibalas dengan kejahatan. Kebaikan, kasih dibalas dengan pengkhianatan. Itulah yang dilakukan oleh Petrus. Petrus menyangkal Yesus, berarti dia merasa bahwa tidak mengenal Yesus. Padahal betapa baiknya Tuhan dalam hidupnya. Petrus yang dahulu seorang nelayan biasa, dipakai oleh Tuhan, melayani Tuhan Yesus, belajar bersama-sama, mengikuti Yesus dimanapun. Dia melihat bagaimana Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat. Apa yang Tuhan Yesus lakukan dia lihat. Tetapi saat Tuhan Yesus terdesak, saat Tuhan Yesus mengalami masalah, dia meninggalkan. Adik-adik, terkadang kita juga merasakan hal yang sama. Teman kita yang baik, teman yang kita tolong, kadang-kadang malah menyakitkan hati kita. Bahkan kita bisa berkata, "Kamu kok seperti air susu dibalas air tuba sih?
orang yang tidak berterima kasih, padahal dulu aku tolong. Mungkin kamu akan berkata seperti itu ya adik-adik. Tetapi ingat baik-baik, bukan hanya kamu yang mengalaminya, tetapi Yesus juga mengalaminya. Lalu bagaimana kita melewatinya? Bagaimana kita bisa mengatasinya? Mengatasinya adalah seperti Tuhan Yesus. Dia tetap mengasihi dan berdoa. Dia tidak bermusuhan dengan Petrus, tetapi Tuhan Yesus terus mengasihinya. Bahkan Tuhan Yesus pun masih memberkati Petrus, sehingga Petrus di Kisah Para Rasul dia dipakai luar biasa karena Petrus pun bertobat. Petrus mengakui kesalahan. Kalau kamu adalah orang seperti Petrus, belajarlah seperti Petrus untuk mengakui kesalahan, meminta maaf, meminta ampun, dan berubah. Kalau engkau di posisi seperti Tuhan Yesus yang dikhianati, belajarlah seperti Tuhan Yesus, mengasihi, mendoakan, dan tidak bermusuhan. Memang berat ya adik-adik, kalau hati ini udah sakit, rasanya berat sekali untuk mengampuni. Tetapi adik-adik, belajarlah pada Tuhan Yesus, bagaimana kasih itu menyelesaikan semua masalah. Kesannya kita seperti mengalah kepada orang yang salah. Tetapi saat engkau mengalah, kesannya mengalah, disitulah kemenanganmu terhadap dosa. Minta kekuatan pada Tuhan Yesus untuk bisa mengampuni. Minta pada Tuhan Yesus untuk juga bisa mengakui kesalahan. Ya, kalau kamu memang melakukan dosa dan kesalahan. Ingat baik-baik adik-adik, pertobatan, pengakuan salah itu awal dari pemulihan. Kalau engkau tidak mengakui salah dan dosa, engkau tidak akan dipulihkan. Tetapi bagi engkau yang mengalami sakit hati, mulailah belajar untuk mengampuni. Bukan pakai kekuatanmu, tapi pada kekuatan Tuhan. Ibu Yohana juga pernah mengalami hal itu. Ibu Yohana bisa mengampuninya bukan karena Ibu Yohana, tapi karena Tuhan yang memberikan kekuatan, akhirnya bisa mengampuni. Dan ternyata saat kita mengampuni, itu lebih enak, lebih happy, lebih bersukacita. Kita belajar ya dari kisah ini supaya kita berani berkata jujur. Kalau iya bilang iya, kalau tidak bilang tidak. Kita bukan diajari untuk menjadi pengkhianat. Walaupun kita orang Kristen adalah minoritas di negara ini, tetapi saat engkau ditanya agamamu apa, engkau berani harus berkata, aku Kristen. Tuhanmu siapa? Yesus. Kenapa Yesus itu Tuhan? Mungkin saat ini kamu tidak bisa menjawabnya, tetapi mulailah belajar. Bertanya kepada mama, papa, guru di sekolah minggu, dan juga kepada pendeta. Bagaimana kalau aku ditanya begini, harus jawabnya apa? Jangan takut untuk mengakui imanmu. Walaupun kau pasti akan dikucilkan, walaupun kamu akan merasakan pembedaan, tetapi Tuhan Yesus pasti akan menolongmu dan menjadi hebat. Kita akan bersyukur pada Tuhan lewat doa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami belajar untuk berani mengakui. Kami diajari Tuhan untuk tidak berkhianat, tidak mudah menyangkal atau melupakan kebaikan orang. Tuhan Yesus, ajari kami menjadi anak-anak yang berani mengungkapkan kebenaran. Terima kasih Tuhan, dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa. Haleluya, amin. Sampai bertemu di Habatus, hidupku bagi Kristus. Habatus Renungan Harian